Pemirsa, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk ikut serta mengawasi dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam TPS. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Pasuruan menggelar diskusi masa tenang terkait pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkada 2024. Menjelang hari pemungutan suara Pilkada serentak 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan menggelar pendidikan pengawasan partisipatif. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk ikut serta mengawasi dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam TPS. Acara ini diikuti ratusan peserta dari elemen keagamaan, kemahasiswaan, serta media massa. Tita Suci Rahayu, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, membuka secara langsung diskusi yang bertujuan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Masyarakat tidak hanya memiliki hak pilih, tapi juga berhak mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran dalam tempat pemungutan suara. Pengawasan partisipatif masyarakat sangat diperlukan, mengingat Badan Ad Hoc Bawaslu Kota Pasuruan di masing-masing TPS hanya ada satu pengawas tempat pemungutan suara. Sedangkan SDM KPU terdapat 7 KPPS dan 2 Linmas. Ketua Bawaslu Kota Pasuruan menjelaskan terdapat 40 kejadian yang tidak sesuai di dalam TPS yang berpotensi pelanggaran dan sengketa pemilih. Dalam acara ini turut hadiri 3 narasumber: Hasan Asuro dari Divisi Teknis KPU Kota Pasuruan, M. Hakim Yunizar dari Aulau FIM, dan Kris Nugroho dari Akademisi UNER Surabaya. Menurut Kris Nugroho, dari sudut pandang pengamatan menjelaskan satu suara itu sangat berharga. Pemilu membutuhkan partisipasi publik, yaitu pemilih yang memenuhi syarat secara undang-undang, menggunakan hak suaranya secara murni, berlandasan luber dan jurdil. Menurut Hakim Yunizar, dari sudut pandang hukum menjelaskan kontestasi pilkada berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip demokrasi dan hukum. Dalam proses demokrasi juga terdapat tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kami akan menekankan bahwa selain masyarakat itu wajib datang ke TPS, tapi mereka juga mempunyai hak untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran bagi masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Tentunya laporan itu harus memenuhi syarat formil dan material. Jadi ada siapa yang dilaporkan, kemudian kapan kejadiannya, ada dokumentasinya, kemudian juga ada unsur pasal-pasal yang dilanggar di dalam undang-undang maupun PKPU, peraturan-peraturan dalam rezim kepemilian. Masyarakat bisa melaporkan ke posko dugaan pelanggaran itu di kantor-kantor Panwascam maupun di kantor Bawaslu Pasuruan, atau melalui ad hoc kami, yaitu misalnya di TPS ada PTPS, juga ada layanan misalnya mau ke email atau datang langsung ke kantor Bawaslu, itu kami persilakan, karena sebagai pengawas tidak boleh menolak laporan dugaan pelanggaran. Perlu diketahui terdapat 19 macam pelanggaran yang dapat dikenai tindak pidana, seperti memberikan suara lebih dari 1 kali dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 atau lebih pada 1 TPS atau lebih, serta dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan hasil penghitungan suara. Pelanggaran tersebut dikenai sanksi tindak pidana dan denda. Divisi Teknis KPU Kota Pasuruan yang turut sebagai narasumber menjelaskan agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi setiap proses, kawal dan pastikan prosesnya berjalan sesuai aturan, sehingga masyarakat punya peran penting dalam proses pemilihan. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih masyarakat besok 27 November 2024. Dari Pasuruan, Abdul Qadir melaporkan.